Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majelis di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati dan meridhai apa yang kita lakukan dan menjadikan kita orang-orang yang selalu bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian terkait dengan babu salatil musafiri wal marid, bab salat seorang musafir dan juga orang yang sakit, hadis-hadis berkenaan dengan salat seorang musafir dan orang yang sakit. Ini termasuk dari pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang mendapatkan keringanan dalam bab salat. Termasuk diantaranya adalah hadis yang berkaitan dengan salatnya seorang musafir, karena musafir itu punya dua keringanan yang tidak dimiliki oleh seorang yang mukim salah satunya. Yang pertama tadi adalah boleh menjamak, yang kedua adalah boleh mengqashar. Jamak boleh kalau seandainya seseorang mukim dengan syarat-syarat tertentu. Adapun qashar, memangkas rakaat salat yang 4 menjadi 2, itu hanya boleh dilakukan oleh seorang musafir. Maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan qashar dan begitu pula jamak, tapi kita akan bacakan terlebih dahulu hadis. Kalau di dalam bab ini adalah hadis yang kelima. Kalau pian nanti ada pertanyaan, bisa pian kirim ke nomor tersebut. Selama kajian ulun buka nomornya. Kalau misalnya nanti ada yang belum paham atau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, bisa pian kirim ke nomor tersebut. Nah, jadi hadis yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan berapa jarak kita boleh mengqashar salat. Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam jarak 3 mil, ya 3 mil, au farasikh, atau 3 farsakh. Ini ukuran orang bahari. Ya, nanti ulun akan jelaskan berapa 3 mil atau 3 farsakh itu berapa. Nah, shalla raka'ataini, Rasulullah ya salat 2 rakaat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi intinya, ini hadis Anas bin Malik itu pernah ditanya, Rasulullah itu mengqashar salat apa tidak? Jadi saat itu Anas bin Malik sedang berbicara tentang perjalanan dari Kufah ke Basrah. Perjalanan dari Kufah ke Basrah itu sudah jelas masuk wilayah safar. Kufah ke Basrah itu jauh. Sehingga Anas bin Malik ditanya, ya, pada saat itu konteksnya adalah perjalanan ini, perjalanan yang jauh, sudah masuk jarak safar, ya. Lalu kemudian Anas bin Malik ditanya, dulu kalau Rasulullah gimana? Maka Anas bin Malik menjawab bahwa beliau pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu di perjalanan mulai mengqashar salat itu kalau sudah jaraknya 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil atau 3 farsakh. Jadi begini, ulun coba, jamaah sekalian, orang musafir itu ada beberapa tahapannya, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan di perjalanan. Di perjalanan. Di perjalanan ini, misalnya seperti pian naik kapal,
Atau pian keluar dari rumah naik mobil. Perjalanan pian ke Jakarta ditempuh dalam waktu 1 minggu karena pian mampir-mampir itu. Jalan, naik mobil selama seminggu. Bahkan kalau seandainya perjalanan itu jauh, sampai ke Sumatera misalnya, perjalanan pian tujuan akhirnya di Sumatera, tapi pian muter dulu ya. Itu kalau pian di atas aspal atau di atas jalan, pian mau 1 bulan pun silahkan menjamak dan mengqashar. Ini disepakati oleh para ulama, dan inilah hakikat safar yang sebenarnya yang disepakati oleh para ulama. Bisa dimengerti seperti ini. Jadi kalau pian masih jalan, mau di atas motor atau pian di atas kuda atau pian di atas mobil, di atas kapal, contoh kalau perjalanan dari sini dari Jakarta ke Papua, ulun dulu punya teman ya, dia kalau naik kapal pulang dari Madinah ya, naik kapal, karena tiket ke Papua itu kalau pesawat enggak setiap hari ada. Pas kalau dia datang di Jakarta, dia nggak punya tempat nginap, akhirnya dia harus menempuh perjalanan dengan kapal. Tahu pian perjalanan berapa? Kalau dulu kalau nggak salah sekitar, pokoknya di atas 7 hari. Itu kalau perjalanannya lancar. Kalau perjalanannya tidak lancar, bisa sampai 9 hari kata dia. Itu kata dia. Jadi selama 9 hari tersebut di atas perjalanan, silahkan menjamak dan mengqashar. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Jadi selama di perjalanannya, di atas perjalanan, pian sedang melakukan perjalanan, ini pian termasuk seorang musafir yang boleh sampai pian berbulan-bulan pun kalau di perjalanan ini boleh mengqashar dan menjamak. Sudah? Yang kedua adalah kalau sudah sampai ya, kalau sudah sampai di tempat yang pian tuju, sudah sampai di tempat yang dituju. Nah, ini nanti ada pembahasannya sendiri. Sudah sampai di tempat yang dituju, misalnya pian mau safar dari sini ke Jakarta. Perjalanannya yang pian tempuh misal lewat darat. Jakarta karena ada misalnya yang harus diantarkan, jadi kemudian pian lewat darat, naik kapal, naik kemudian pian tempuh dengan naik mobil ya. Udah selesai, udah nyampe Jakartanya, tujuannya di Jakarta. Nah, ini termasuk musafir juga, tapi nanti ada ukuran harinya. Baik, sampai sini bisa dimengerti, nanti akan ada hadisnya. Nah, yang ingin ulun sampaikan adalah, yang ingin ulun garis bawahi adalah, ketika kita mulai perjalanan, contoh ya, misalnya dari Banjarmasin ya, Banjarmasin ke misalnya mana? Palangkaraya misalnya. Palangkaraya. Ini jemaah sekalian, pian sekedar keluar dari wilayah Banjarmasin itu sudah boleh menjamak dan mengqashar. Bisa dimengerti? Sekedar keluar dari wilayah Banjarmasin ke Palangkaraya itu lewat mana? Lewat sini bisa? Lewat belakang bisa ya? Oke. Lewat Marabahan misalnya. Lewat mana? Kapuas berarti ya? Iya. Anggaplah misalnya pian sampai 1 jam perjalanan, atau bahkan keluar dari batas wilayah Banjarmasin, keluar dari pintu gerbangnya misalnya, atau batas wilayahnya sudah berganti ya. Ketika sudah berganti wilayahnya, keluar dari wilayah Banjarmasin, itu sudah boleh pian menjamak dan mengqashar. Yang ditanyakan kepada Anas bin Malik, Rasulullah itu mulainya dari kapan? Bisa dimengerti sampai sini? Banjarmasin, atau yang lebih mudah aja ya, Palangkaraya ulun jarang ya. Misalnya Banjarmasin Kandangan. Banjarmasin Kandangan ini berapa kilo? Berapa perkiraan? 60? 100-an lebih kan? Ya oke. Anggaplah berapa misalnya? 100 misalnya, anggap aja nih 100 km misalnya. Pian
baru nyampe Banjarbaru aja, baru nyampe, atau pian baru nyampe Gambut aja, udah keluar dari pintu gerbang Banjarmasin itu, selamat datang dan sampai jumpa itu kan ada, pian sampai Gambut aja, itu udah boleh menjamak dan mengqashar. Sampai sini bisa dimengerti? Kalau udah keluar dari batas wilayah, apalagi sampai Banjarbaru, apalagi sampai Martapura, nggak mesti pian harus lewat 80 kilo dulu baru pian menjamak dan mengqashar, nggak mesti. Nah, ditanyakanlah kepada Anas bin Malik, Rasulullah itu mulai menjamak dan mengqashar itu kalau udah lewat berapa kilo? Bisa dimengerti seperti ini? Itu pertanyaan yang ditanyakan kepada Anas bin Malik. Pada saat itu konteksnya Anas bin Malik lagi jalan dari Kufah ke Basrah. Itu perjalanan yang panjang ya, dari Kufah ke Basrah. Maka jawaban Anas bin Malik adalah pada saat itu beliau menyebutkan dua. Ya, pada saat itu beliau menyebutkan berapa? Dua. Yang disebutkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah itu mulai menjamak dan mengqashar itu adalah 3 mil atau 3 farsah. Nih ya, bisa dimengerti ininya? Gambarannya bisa dimengerti. Jadi pertanyaan kepada Anas bin Malik itu, Rasulullah itu kalau udah mulai perjalanan, misalnya anggap aja nih, misalnya kita dari Banjarmasin mulai menjamak dan mengqashar sholat itu sampai wilayah mana? Gambut kah? Atau misalnya Banjarbaru kah? Atau Pal 21 kah? Atau misalnya Martapura kah? Itu yang ditanyakan kepada Anas bin Malik. Nah, paham sampai sini? Baik. Maka kemudian Anas bin Malik, beliau menjawab antara 3 mil dan 3 farsah. Awu, kata beliau. Karena beliau ragu 3 mil atau 3 farsah. Jawaban Anas bin Malik adalah Rasulullah tuh mulai sholat, mengqashar sholat ya, itu kalau udah sampai 3 mil atau 3 farsah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang menjadi masalah adalah 3 mil dengan 3 farsah ini jauh selisihnya. 3 mil dengan 3 farsah itu jauh selisihnya. Ulun kita sedikit hitung-hitungannya supaya kita tahu bahwa kita kan biasa, oh Ustaz 85 km, 88 km atau 80 km. Berapa jarak itu? 80 km, 85 km. Oke, datangnya dari mana? Dulu kan nggak ada kilometer. Tapi datangnya dari mana? Nah, begini jemaah, hitungannya. Ya, 1 mil itu 1 mil. Kalau pian dengar ada hadis mil, ukurannya seberapa? 1 mil itu adalah 4.000 hasta. Berapa? 4.000 hasta. Hasta tuh ini sampai sini 4.000. Kalau diukur-ukur, orang dulu itu ngukur 4.000 hasta itu kurang lebih kalau dirata-ratakan 1,8 km. Paham sampai sini? Itu 1 mil. Jadi kalau pian dengar hadis-hadis terkait dengan 1 mil, itu berarti kurang lebih kalau hitungan kita 1,8 km. Oke. Yang menjadi masalah adalah ya, 1 farsah itu hitungannya adalah 3 mil. 1 farsah itu 3 mil. Jadi Anas bin Malik kan nyebut 2, 3 mil dan 3 farsah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita hitung 1 mil itu berarti 1,8 km. 1 mil ya. Berarti kalau 3 mil berarti berapa? Kurang lebih sekitar 5,5-an lah kita ini. Ini anggap ya. Tadi 1 mil 1,8 km kurang lebih. 1 farsah adalah 3 mil. 1 farsah itu berapa? 3 mil. Berarti kalikan 3. Kurang lebih lah kita kalau bulat-bulatkan ya sekitar 5,5 km. Berarti kalau 3 mil itu berapa? 3 mil berarti berapa?
5,5 kilometer. Tapi kalau 3 farsakh berapa? Kali 3. Berarti berapa? Ayo matematika. Ulun berapa? 3 farsakh, 5 aja kali 3 dulu ya. 15 ya kan? Berarti berapa? 16,5. Ya kan? 16,5 kilometer. Jadi yang disebut oleh Anas bin Malik itu adalah 2 jarak yang berbeda. Tahu nggak kenapa? Karena dulu orang itu nggak semuanya bisa tahu batas-batas ukuran safar. Karena dulu tuh nggak ada tulisan 30 km lagi. Nggak ada tanda-tanda yang kayak sekarang di pinggir jalan. Misalnya kandangan sekian kilometer lagi. Jadi kalau kita naik kendaraan atau kita naik mobil itu kita udah tahu berapa kilometer lagi. Kalau dulu itu nggak ada ukurannya, nggak ada tongkatnya, nggak ada penandanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu dan bisa. Sehingga Anas bin Malik, beliau ragu. Kalau nggak 3 mil, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar. Kalau nggak 3 mil, ya 3 farsakh, kata beliau. Berarti kalau nggak lewat 5,5 km atau 16,5 km. Bisa dimengerti sampai sini? 6. Sudah? Oke. 6. Jadi ini kalau udah jalan berapa mil biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai menjamak dan mengqashar salat? Maka antara 5,5 atau 16,5. Oke. Jadi ini bukan berarti difahami, oh kalau kita safar 5,5 km sudah boleh menjamak dan mengqashar. Oh enggak, bukan begitu. Bisa dimengerti seperti ini. Tapi kalau tujuan pian jauh, misalnya tujuan pian dari Banjarmasin ke Kandangan, itu kan jauh, udah masuk jarak safar. Mulai pian sholat menjamak mengqasharnya itu kapan? Nah itu masalahnya. Bukan berarti kalau pian misalnya dari Handil Bakti ke Pal 7, ya kan? Misalnya Bintu Habean di Pal 7. Oh, ulun di Pal 7. Oh, udah lewat Ustaz 5,5. Berarti ulun menjamak mengqashar di situ. Enggak. Bukan itu maksud Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Ini maksud daripada hadis ini. Baik. Baik. Kemudian ini terkait dengan kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai atau biasa memulai menjamak dan mengqashar salat. Jadi itu ukurannya biasanya. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, dan ini adalah hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan pada saat beliau berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, beliau sudah mulai menjamak dan mengqashar itu di Dzulhulaifah. Dan Dzulhulaifah itu jaraknya antara ia dengan kota Madinah itu kurang lebih 6 mil. Berarti 6 mil itu berapa? Berarti sekitar 11 km. Nah, pernah juga Rasulullah SAW diriwayatkan seperti itu. Tapi kebanyakannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Tapi sebenarnya kapan bolehnya? Ya, sebenarnya kapan bolehnya? Ini pertanyaannya. Kapan boleh? Kapan? Kalau ini kan jarak yang idealnya nih, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya minimal 5,5 km. Tapi sebenarnya kapan boleh mulai mengambil rukhsah? Kapan boleh mengambil rukhsah? Jawabannya adalah ketika sudah keluar dari batas wilayah tempat tinggal kita. Ketika sudah keluar dari batas wilayah kita tinggal.
Misalnya tinggalnya di Banjarmasin, ya berarti di Palapan sana. Ketika keluar sedikit 1 kilometer aja keluar, sudah boleh. Ya kita tinggal. Ini pernah terjadi sesuatu yang menarik jemaah sekalian. Ada sebagian teman-teman mahasiswa dari Indonesia yang bertanya kepada masyayikh. Beberapa syekh yang ditanya, ya, beberapa syekh yang ditanya pada saat di Masjid Nabawi. Ada satu hal yang menarik perbedaan antara kita dengan orang-orang yang hidup di Arab atau di Saudi Arabia, misalnya kita ambil contoh ya. Para masyayikh itu yang tidak pernah ke Indonesia, mereka belum terbayangkan bagaimana letak perumahan di Indonesia. Karena kalau di Saudi Arabia itu kalau udah keluar dari batas tempat tinggal, itu sisanya padang pasir. Bisa dimengerti sama ini. Dan dulu seperti itu, meskipun sekarang lebih modern, kemudian juga lebih banyak rumahnya. Makanya dulu para ulama itu memberikan ukuran adalah kalau kita sudah lewat rumah yang paling terakhir di kampung kita, itu udah boleh menjamak mengqashar. Bisa dimengerti sampai sini? Misalnya ini sebuah wilayah kampung, misalnya ya kampung A. Ya. Dulu jamaah sekalian, ini batas wilayah ini rumah terakhir, misalnya ini rumah terakhir, ini rumah terakhir, sini juga seperti itu. Ini udah padang pasir. Ini juga udah padang pasir. Nanti berapa sekian jarak baru kemudian ada perkampungan lagi. Bisa dimengerti seperti ini? Teman-teman bertanya kepada para masyayikh, karena keadaan yang kita lihat di Indonesia jauh berbeda dari apa yang kita dapati di sana. Awal ketika kita bertanya, Syekh, ya kan, kita itu di Indonesia tidak seperti di Saudi. Gimana cara kita ngukur rumah yang paling terakhir? Orang rumahnya nyambung-nyambung, ya kan? Coba pian bangunan dari pal berapa tuh? Dari pal 1 sampai ke Gambut, sampai ke Martapura itu bersambung. Iya kan? Sambung-sambung, ada terus bangunan. Gimana? Nggak terbayang mereka. Setelah itu Allah takdirkan, di antara masyayikh yang ditanya oleh teman-teman itu, mereka datang daurah ke Indonesia. Setelah lihat, baru kemudian mereka oh begini. Ya, di Indonesia ternyata berbeda sebagaimana di sana. Maka kurang lebihnya jamaah sekalian, kalau dulu kan tempat tinggal terakhir kalau udah lewat, ya itu udah boleh menjawab mengqashar. Begitu pula boleh sudah pian berbuka puasa. Jadi kalau misalnya pian mau mengambil rukhsah tidak berpuasa pada saat safar, maka berarti ya, pian harus lewat batas dulu tempat tinggal kita. Jadi kalau pian hendak safar ke Jakarta atau ke Kandangan pas bulan puasa, pas di Banjar, itu belum boleh pian berbuka puasa. Ustaz ulun sudah pasti Ustaz ke Jakarta, soalnya sudah beli tiket. Mulai subuh dasar kada bersahur Sidin. Makan, mencari warung kadep, cari ke pasar. Ulun dapat keringanan Ustaz hendak safar. Itu masih belum boleh karena belum pasti safarnya. Bisa jadi garing kah? Ada sesuatu yang mendadak ternyata kada jadi kah? Makanya para ulama menyebutkan sampai keluar dari batas kota terlebih dahulu. Ya, sudah bisa dimengerti sampai sini. Ustaz, sudah keluar dari batas kota sampai Martapura atau sampai Banjarbaru di bandara, langsung ya ke warung makan. Sekalinya pesawatnya delay sampai besok. Gimana puasanya? Maka para ulama menyebutkan dia harus menahan, nggak boleh makan lagi, dan wajib untuk membayar hari tersebut. Sudah bisa dimengerti. Nah, tapi intinya yang ingin ulun sampaikan adalah bahwa sebenarnya batas kita untuk bisa menjamak dan mengqashar itu adalah ketika kita sudah keluar dari wilayah kita. Tapi kalau yang paling aman, lewatakan dulu 5 kilo kah? Atau misalnya seperti tadi ya, 11 kilo kah? Sebagaimana Rasulullah SAW dari kota Madinah ke Dzulhulaifah itu kurang lebih 11 kilo. Atau misalnya mau aman lagi 3 farsakh, kurang lebih sekitar
16,5 kilometer, silahkan pian menjamak dan mengqashar. Sudah, ini jarak amannya kalau pian mau mulai menjamak dan mengqashar. Sama jarak aman kalau pian mau buka puasa, ya, ngambil rukhsah ketika kita safar dalam keadaan misalnya puasa. Dah bisa dimengerti? Nah, baik, kemudian jamaah sekalian, baik. Kemudian berkaitan dengan ukuran tadi. Berapa batas kita boleh menjamak dan mengqashar? Kalau kita pergi ke satu tempat yang jaraknya berapa, kita boleh menjamak dan mengqashar. Maka kalau mayoritas para ulama itu menyebutkan adalah arba'atu burdin, karena kalau diukur-ukur dulu perjalanan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqashar salat itu, kalau beliau perjalanannya bersama para sahabat Nabi itu 2 hari. Kalau diukur-ukur jaraknya perjalanan 2 hari bahari itu adalah kurang lebih seperti arba'atu burdin. 1 barit itu adalah 4 farsakh. Jadi kurang lebih, jadi gini hitungannya. Kalau jumhurul ulama, ini pertanyaannya, ini boleh ulun hapus? Boleh ya? Nah. Bisa difahami ya? Bisa ya hitung-hitungannya ya? Pokoknya ini mulai kita menjamak sholat itu kapan? Kalau kita perjalanan jauh, mulainya dari jarak berapa? 5,5 itu idealnya. Ya. Atau kalau mau dilewatkan lagi, berarti kurang lebih kalau kita hitung aja ya, pal 7 misalnya, tambah 5,5, berarti pal berapa? 7 tambah 5 berapa? 12,5, pal 13. Kalau tambah 16 berarti sekitar pal berapa? Pal 22, pal 23, kurang lebih seperti itu. Kalau pian safar lewat sana, nah itu tadi. Oke. Itu idealnya, paling bagusnya. Baik. Sekarang perjalanan seberapa jauh yang kita boleh menjamak dan mengqashar salat? Jarak seseorang disebut musafir. Musafir yang membuat dia boleh untuk menjamak dan mengqashar salat. Ini berapa? Jarak seseorang disebut musafir. Kalau mayoritas para ulama jamaah sekalian, di antaranya adalah, ini pendapat yang pertama ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian juga Imam Ahmad. Bisa kita katakan ini adalah pendapat mayoritas Imam Ahmad. Menghitung bahwa hitungan orang itu boleh dengan dulu 2 hari perjalanan itu 4 barit. Hitungannya adalah 4 barit. Nah, barit ini apa pulang Ustaz hitungannya Ustaz? Ya kan? Ulun sengaja sebutkan bahasa-bahasa ini karena ini bahasa yang kita dapati biasa di pengajian atau bahasa yang biasa kita dapati ketika kita baca hadis. Nah, jadi 1 barit itu adalah 4 farsakh. 1 barit ini ya, 1 barit 4 farsakh. Berarti kurang lebih 1
Satu barit 4 farsakh. Ini kalikan 4. Berarti berapa? 22. Ya kan? Satu farsakh itu kan 5,5. Berarti kalikan 4 berarti berapa? 22. Nah, berarti satu barit 4 farsakh. Berarti satu barit ini hitungannya tadi berapa? 22 kilometer. Ya kan? Satu barit. Berarti kalau 22 kilometer itu satu barit, dan pendapat para ulama, karena dulu Rasulullah SAW menjamak dan mengkosornya itu kalau safarnya itu 2 hari 2 malam, dan 2 hari 2 malam itu kalau jarak tempuhnya normal, orang dahulu itu menempuh 2 hari 2 malam itu dapatnya 4 barit. Berarti 4 barit itu 4 kali 22 kilometer. Berarti dapatnya berapa? Kali 4 berarti 88, kurang lebih sekitar 4 barit berarti kurang lebih 88 kilometer. Itulah ketika kita biasa membaca atau mendapati keterangan para ulama atau para asatidz, jarak safar itu 85 km, jarak safar itu 80 km, jarak safar itu 88 km. Dari mana dapatnya? Ya dari hitungan ini. Bisa dimengerti seperti ini? Jadi kurang lebih sekitar 85, 88. Selisihnya itu di mana? Hitungan farsakhnya atau hitungan apa? Dhira'nya. Itu yang bikin selisih. Jadi selisih kalau 3 km itu nggak jadi masalah. Antara 85 sampai berapa? 88. Sudah bisa dimengerti seperti ini. Ini pendapat mayoritas para ulama. Mungkin kurang lebih 88 atau 85 km. Kalau belum 88 atau belum 85 km, maka mayoritas para ulama menyebut itu belum boleh kita menjamak dan mengqashar. Sebagai contoh, misalnya sini ke Pelaihari. Ada kemarin yang nanya, sini ke Pelaihari itu kurang lebih berapa? 60. Ya, 60. 60 km boleh nggak Ustaz ulun menjamak dan mengqashar? Maka kalau menurut mayoritas para ulama belum boleh. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh. Ya, sudah bisa dimengerti seperti ini? Belum. Selisih berapa? 20 kilometeran. 25, 28 km. Nah, sudah bisa dimengerti? Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat Zahiriyah. Pendapat mazhab Zahiriyah. Pendapat mazhab Zahiriyah itu adalah kurang lebih 3 mil. Karena berdalil dengan hadis tadi. Zahiriyah melihat konteks lafaz hadisnya, tidak melihat latar belakangnya, sehingga ketika Anas bin Malik menyebutkan 3 mil, oh berarti kurang lebih sekitar 5,5 km aja, gas saja sudah. Hah? Sudah jamak dan qashar. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Oke, sudah? Kurang lebihnya seperti itu. 3 mil. Ini kalau Zahiriyah. Tapi ini pendapat yang menyelisihi mayoritas para ulama. Dan belum ini banyak dibantah oleh para ulama terkait dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ini yang Syekh Ibnu Utsaimin condong kepadanya. Pendapat, dan banyak di antara para imam dulu yang berpendapat dengan pendapat ini, bahwa ini ya, ini Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang kuat sekali jemaah sekalian.
cuman agak susah ngukurnya. Tapi kalau kita mau lihat dalil, ini kuat banget. Apa yang beliau sebutkan? Ya, beliau menyebutkan bahwa dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada uruf. Jadi kebiasaan orang menyebut itu safar atau tidak. Orang kalau udah dulu itu ya, kalau udah siap-siap bawa tas, bawa bekal, ya, meskipun jaraknya itu cuma 60 km misalnya, tapi orang udah siap-siap karena lahan dan jalannya yang terjal dan susah dilewati, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masuk safar. Karena beda-beda. Bisa jadi ada yang jalannya mulus, cepat sampainya. Bisa jadi ada yang kalau orang udah sampai situ, tidak bisa pulang hari itu juga. Karena susahnya jalannya. Sehingga orang harus bawa bekal, orang harus bawa baju. Ya, bisa dimengerti. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikembalikan kepada uruf. Kenapa sampai dikembalikan kepada uruf? Karena tidak ada satu hadis pun dari lisan Rasulullah SAW yang membatasi berapa sebenarnya batasan yang terkait dengan kita boleh menjamak dan mengqashar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan satu kaidah penting. Ini kuat sekali ya. Meskipun kalau kita hati-hatinya ya, hati-hati ya. Kalau kita mau lebih aman, lebih tenang ya, kalau kurang dari 85 atau 88 ini nggak usah menjamak mengqashar. Itu kalau untuk mendekati kehati-hatian. Tapi Syekhul Islam menyebutkan satu kaidah penting di dalam istidlal, di dalam berdalil. Beliau menyebutkan, coba kalian semua lihat, kata Syekhul Islam. Di dalam syariat kita itu semua yang berkaitan dengan jumlah dan angka selalu disebutkan secara jelas. Tapi ini nggak pernah disebut oleh Nabi SAW. Adanya cuman para sahabat Nabi melihat, memantau bagaimana perjalanan Nabi SAW. Karena ini penting banget, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bayangkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau yang berkaitan dengan angka, masalah mengusap khuf saja, ini kan bagian dari safar. Masalah mengusap kaki aja, itu aja dijelaskan sama Nabi. Kalau orang musafir 3 hari 3 malam. Jadi kata beliau, semua yang berkaitan dengan angka, apalagi para sahabat Nabi sering safar, masa tidak ada satu hadis pun yang berkaitan penjelasan tentang berapa jumlah sebenarnya kita boleh menjamak dan mengqashar. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, coba pian perhatikan, dan ini memang betul adanya jamaah sekalian. Semua yang berkaitan dengan jumlah itu dijelaskan secara jelas. Contoh ya, tawaf berapa? 7, jelas. Jumlah rakaat sholat kan berkaitan dengan jumlah, jelas. Isya 4, subuh 2. Ya. Tadi bahkan dia hanya bagian dari safar saja, mengusap khuf. Itu dijelaskan sama Nabi SAW, 3 hari 3 malam. Berwudu biar dijelaskan, maksimal itu kalau kita mau gosok berapa? 3. Kepala 1, itu dijelaskan. Jadi semua yang berkaitan dengan jumlah, kata Syekhul Islam, itu jelas adanya. Masa yang sepenting ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Ini menunjukkan Rasulullah tidak mematok jumlah jaraknya. Tapi Rasulullah SAW, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memang ingin mengembalikan hal tersebut kepada kebiasaan orang-orang. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memandang bahwasanya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Nah, cuman yang menjadi masalah memang uruf dan kebiasaan ini kadang-kadang beda-beda. Beda-beda ya. Tapi ada yang memang sudah disepakati. Pian ke hulu sungai itu seberatan kita sepakat safar. Ke Palangkaraya seberatan kita sepakat itu safar. Ya. Kalau ke Kapuas, Bang, berapa kilo ya Mas Gilek? 50. Tapi secara uruf, secara kebiasaan itu udah beda. Beda apa? Provinsi ya? Beda provinsi ya? Kalimantan Tengah kan? Bahkan kalau pian nyampe situ,
Jambian di HP itu berubah. Betul apa enggak? Secara uruf, secara kebiasaan, ya, atau secara apa ya? Geografi itu kan sebenarnya udah beda dunia dengan Banyumas. Jamnya aja udah beda gitu loh. Udah bisa dimengerti sampai sini? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini 3 pendapat ya. Memang kalau dilihat dari dalil dan penjelasan Syekhul Islam itu kuat banget ya Mas. Tapi kalau ulun menyarankan, ulun kalau ditanya, karena ini bentuk kehati-hatian kita. Ulun kalau ditanya saat safar atau enggak nih, ulun selalu tanya jaraknya berapa. Oh, saat 85 silakan. Jaraknya berapa? 70, ntar dulu. Jangan dulu. Karena itu yang paling aman, dan ini pendapat mayoritas para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Nah, azan ya? Berapa menit lagi? 2 menit. Nah, jadi ya Pian, kalau sekarang sangat mudah sekali ya. Dan juga diantara yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kata beliau, kalau dulu itu nggak semua orang faham jarak. Berat kalau orang mau menjamak dan mengqashar itu harus tahu jarak dulu, berat. Gimana orang bisa ngatur jarak misalnya, oh kita udah 88 km nih mau safarnya, karena nggak ada batasan-batasan tiang-tiang yang nunjukin berapa kilometer lagi, nggak ada. Kalau dulu, ya. Kalau sekarang kan udah ada, sangat mudah sekali kita untuk mengetahui kita safar nih ke sana berapa kilometer, atau misalnya sebelum safar kita buka Google dulu. Oke, ini sekian kilometer. Oh, berarti udah boleh menjamak mengqashar. Oh, ternyata misalnya belum. Berarti jangan. Nah, itu lebih mudah. Kalau dulu nggak ada ukurannya. Makanya Anas bin Malik tadi menyebutkan antara 3 mil atau 3 farsah. Kenapa? Karena beliau ragu. Ini berapa? Karena nggak ada penunjuk jalannya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian. Nah, adzan dulu, silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ulun rasa untuk materi kita cukupkan sampai demikian, karena yang lanjutannya ini lumayan panjang. Itu adalah tadi masalah kalau kita sampai di satu tempat berapa lama kita boleh menjamak dan mengqashar salat. Ini hadisnya lumayan perlu penjelasan yang panjang. Jadi, dan pertanyaan pun cuma ada 1 pertanyaan. Ini ulun bacakan ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Di luar tema, apa hukumnya taruh makanan dalam jok motor kemudian dimakan untuk diri sendiri? Ujar kawan kada boleh. Tidak apa-apa, boleh aja, tidak masalah ya. Taruh jok motor dalam jok motor, insya Allah nggak masalah. Kenapa? Insya Allah nggak apa-apa. Setahu tidak ada larangan terkait dengan taruh makanan di. Mungkin maksudnya seperti tidak menghormati karena ditaruh di jok, kemudian kita duduk di atasnya. Nah, insya Allah tidak menjadi masalah. Tapi memang sebaiknya ya, sesuatu yang dimuliakan seperti makanan itu ditaruh di tempat yang lebih baik. Tapi kalau pian tidak punya tempat lain untuk menyimpan hal tersebut ya nggak apa-apa. Nah, kalau rasa kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.